Hari ini, Matriark keluarga Qin mengumumkan secara terbuka bahwa putra di luar nikah dari mendiang ketua Qin akan segera kembali ke negara ini. Bos, saya punya orang tua yang sudah tua dan anak-anak yang masih kecil, tolong kasihani saya. Bos, Anda mau apa? SST. sayang sekali. Belas kasihan adalah hal yang paling tidak berguna di dunia ini. Nona Qin, semua persyaratan Anda bisa dipenuhi. Hanya ada satu kekurangannya. Dia pernah demam saat kecil yang merusak pita suaranya. Dia tidak bisa bicara. Dia sudah siap. Kalau begitu, mari kita mulai. Saya tahu Anda bisu. Tapi selama Anda bisa membuat saya hamil, saya akan memberi Anda uang yang cukup. Orang buta datang mencari pria. Ini menarik. Anda ada 10 juta di kartu ini. Mulai hari ini, Anda tidak boleh menemui klien lain. Sampai saya hamil. Jadi Anda benar-benar mengira saya gigolo. Mau memelihara saya? Cici, bantu saya periksa siapa wanita yang ada di kamar saya tadi malam. Dengar nggak? Baru setengah tahun sejak Pak Qin dan istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil itu, dan sekarang nenek tua itu sudah menemukan dan membawa pulang anak di luar nikah Pak Qin. Dia pulang sekarang ini. Mungkin untuk memperebutkan warisan. Betul. Nona muda itu nyaris selamat dari kecelakaan itu, tapi malah kehilangan penglihatannya. Nona Qin, sesuai wasiat ayahmu, hanya ketika anaknya punya bayi sendiri baru bisa mewarisi grup Qin. Nona, nenek tua minta kamu turun untuk menemui kakakmu. Mulai sekarang, ini rumahmu. Jangan sungkan-sungkan. Kakakmu baru pulang. Muka masam buat siapa? Ternyata dia. Kakak, Tak kusangka kita bertemu lagi secepat ini. Kakak, Nenek, aku ingat ibuku hanya punya satu anak aku. Dia adalah anak ayahmu dengan cinta pertamanya. Dia sudah tinggal di luar negeri sejak kecil. Dia pulang kali ini untuk bersatu kembali dengan ayahnya. Tapi, siapa sangka ayahmu mengalami kecelakaan. Sudah tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk saling mengakui. Jadi, maksudmu ayahku sebenarnya tidak pernah mengakuinya. Lalu bagaimana dia bisa disebut anak di luar nikah? Dalam arti, apapun. Aku sudah melakukan tes DNA. Kamu tidak bisa menolak mengakuinya. Kepala rumah tangga, bacakan untuknya. Baik. Berdasarkan analisis penanda genetik, terdapat hubungan orang tua anak secara biologis. Probabilitas hubungan orang tua anak lebih besar dari 99,99%. Siapa tahu itu asli atau tidak. Kamu, Qinran, kamu jangan pergi. nenek, ini pertama kalinya aku bertemu kakak. Wajar kalau dia menolakku. Mari kita beri dia waktu lagi. Aku yakin dia akan menerimaku pada akhirnya. Kamu yang lebih bijaksana. Dengan kehadiranmu di keluarga Qin,
aku bisa tenang. Besok, aku akan membawamu ke perusahaan. Baik, Nenek. Katakan, apa tugasnya kali ini? Kamu akan menjadi anak di luar nikahnya Qin Zhenghua, yang tinggal di luar negeri. Tujuannya adalah untuk mengamankan hak waris dari grup Qin. Ran, bangun. Bangun. Ran, bangun. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Di mana aku? Ayah, Ran. Hiduplah. Keluarga Qin bergantung padamu. ayah! Ayah? Aku percaya padamu. Sakit, lepaskan. Adik, datang ke kamarku larut malam begini. UNA, Ada apa? aku salah kamar. Benarkah? Kupikir mungkin kau datang untuk menunjukkan perhatian padaku. Apa yang kau lakukan? Jadi adik berencana memotong rambutku di tengah malam? Kau. Terima kasih atas perhatianmu, Kak. Tapi untuk saat ini aku tidak membutuhkannya. Jangan panggil aku kakak. Aku pasti akan menemukan bukti bahwa kau bukan kakakku. Baiklah, aku akan menunggu. Tapi untuk saat ini, biar aku antar kau kembali ke kamarmu. Qin Yuchuan, lepaskan aku. Ini kamarmu. Jangan tersesat lagi. King, aku butuh bantuanmu. Nona Qin, sampel yang Anda kirim kemarin sudah terlalu terlambat. Hasil tes DNA ayah, paling cepat baru akan siap malam ini. Mengerti. Bagaimana hasilnya? Katanya, hasilnya baru keluar malam ini. Tapi siang ini, nenekmu akan mengumumkan identitasnya di perusahaan. Kalau begitu kita tidak akan sempat sampai malam ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tuan muda, Anda sudah kembali. Itu kakakmu? Ada apa? Tidak, cuma. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Bos Ji, aku harus bilang, pramuniaga priamu, kualitasnya kurang. Iya, kalau begitu Nona Sia suka tipe yang seperti apa, aku akan cari lagi untukmu. Yang ini bagus, yang ini tampan. Aku mau yang ini. Oh, yang ini. Tidak, sama sekali tidak, kamu tidak mampu bayar yang ini. Oh, begitu. Dia itu pramuniaga top dari klub itu. Apa? Dia benar-benar datang. Kali ini, aku pasti akan memberimu pelajaran atas nama Ran. Ayo pergi. Kita akan membongkarnya sekarang. Tunggu sebentar. Apa? Aku selalu merasa semuanya berjalan terlalu lancar. Aku punya firasat buruk tentang ini. Jangan khawatir. Aku sudah tanya bos dan dia bilang langsung padaku bahwa Qin Yuchuan bekerja di sini. Kali ini, kita pasti tidak boleh gagal. Mungkin aku hanya berpikir terlalu jauh. Ayo pergi. Ayo pergi. Siapa sangka bahwa ketua Qin dan istrinya, yang terlihat sangat mesra di depan umum ketika dia masih hidup, ternyata punya anak haram di luar. Benar, aku dengar bahwa Nyonya Qin sangat senang ketika dia tahu ketua Qin punya anak laki-laki. Jenazah ketua Qin dan istrinya belum dingin, dan dia tidak sabar untuk membawa anak haram itu kembali. Kasihan sekali bagi ahli waris keluarga Qin. Meskipun dia selamat dari kecelakaan mobil itu, dia kehilangan penglihatannya. Sekarang ada anak haram yang datang untuk memperebutkan harta keluarga.
Siapapun yang tidak ingin bekerja lagi, silakan terus berbicara. Seperti yang kalian semua tahu, tujuan pertemuan hari ini adalah untuk mengumumkan bahwa Qin Yuchuan adalah Tunggu sebentar. Kupikir nona tertua tidak akan datang. Dia benar-benar datang. Ya, ini benar-benar canggung. Qin Ran. Apa yang kau pikir kau lakukan sekarang? Nenek, apakah kau benar-benar yakin dia adalah cucumu, anak haram ayahku dari luar negeri? Apa maksudnya? Apakah kau bilang cucu yang dibawa kembali Nyonya Qin itu palsu? Lagi pula, Qin Pharmaceuticals adalah keluarga terkaya di Haishi. Sulit untuk mengatakan tidak ada yang punya niat tersembunyi. Kau lihat sendiri tes DNA-nya. Yuchuan adalah anak kandung ayahmu. Berhenti membuat masalah. Tes DNA bisa dipalsukan, tapi jejak hidup seseorang tidak bisa dipalsukan. Apa maksudmu? Maksudku, bagaimana mungkin seseorang yang tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun bisa menjadi escort top di Lost Club? Hah, Ya ampun, apakah ini benar-benar benar? Tidak mungkin. Benar-benar, tidak bisa dipercaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Cuma beberapa foto aja. Itu bukti apa? Lost adalah tempat hiburan terbesar di kota Haishi. Aku nggak boleh ke sana? Itu benar. Para tuan muda di Haishi memang langganan di klub Lost. betul. Iya, aku tahu kamu akan menyangkal. Masuk. Itu kan Bos Ji dari klub Lost? Kenapa dia di sini? Berkat petunjuk dari burung kenari itu, kita bisa menyerangnya tanpa dia sadari. Kalau kamu tahu, orang yang sekarang memelukmu adalah kakakmu sendiri, Apa reaksimu? Aku datang ke kamu hari ini untuk urusan serius. apa itu? Kamu kenal orang ini? Dia itu escort top di klub Lost? Kamu kenal dia? Kurasa dia agak familiar. Tapi kami sesama rekan kerja jarang bertemu. Kalau dia escort top, dia pasti datang ke perusahaan setiap hari sekitar siang. Terima kasih. Katakan yang sebenarnya hari ini. Apa Yuchuan pernah kerja di Lost? Ya ampun, ternyata benar. Jadi dia bukan anak haram Qinlong? Walaupun dia benar cucu keluarga Qin, tapi jadi escort top di Lost, harusnya juga nggak berhak dapat warisan, kan? Ini seru banget, ha? Hei, ibu, kamu baik-baik saja? Mari kita lihat apa yang bisa kamu katakan kali ini. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Nenek, jangan khawatir dulu. Sepertinya Bos Ji belum selesai bicara. Sebenarnya, begini, TN, Qin Yuchuan memang pernah bekerja di perusahaan kami, tapi itu karena dia adalah desainer asing yang kami rekrut dengan gaji tinggi untuk mendesain renovasi Lost. Apa? Bukan itu yang kamu katakan waktu itu. Nonsia, kamu tanya saya apakah Tuan Muda Qin bekerja di Lost. Saya tidak berbohong, kan? Waktu itu. Cukup. Kalian berdua berhenti membuat keributan di sini. Tapi aku. Diam. Kita sudah dikibuli. Sekarang saya umumkan, Qin Yuchuan adalah cucu kandung saya dan salah satu pewaris grup Qin kami. Hari ini kamu benar-benar mempermalukan keluarga Qin.
Minta maaf pada kakakmu sekarang juga. Ibu, kejadian hari ini karena saya tidak tahu situasi sepenuhnya, ini tidak ada hubungannya dengan Ran-Ran. Aku tidak. Kamu, dasar sialan. Membunuh orang tuamu saja belum cukup. Mau membunuhku juga? Aku pukul kamu sampai mati. Nyonya tua itu benar-benar tidak tanggung-tanggung. Sakit? Dibandingkan rasa sakit akibat kecelakaan mobil, ini bukan apa-apa. Dengan luka seperti itu, pasti sudah mati, kan? Ayo kita laporkan. Tunggu dulu. Untuk berjaga-jaga saja. Aku tidak hanya akan melindungi keluarga King, tapi juga akan menemukan orang yang membunuh orang tuaku. Tapi Ran-Ran, bagaimana kalau dia benar-benar anak haram ayahmu? Hahaha. Aku tidak percaya. Halo, Nona Qin, hasil tes DNA ayah anak sudah siap. terima kasih, Dr. Zhang. Kali ini aku merahasiakannya dari semua orang. Aku pakai rambutku dan rambutnya untuk tes. Dia tidak mungkin bisa memanipulasinya. Tapi laporan tes DNA mengatakan, dia memang memiliki hubungan darah denganmu. Bagaimana mungkin? Nona Qin, kamu menyerahkan sampelnya terlalu kemarin. Hasil tes DNA akan siap. Paling cepat malam ini. Hasil tes, setelah mengesampingkan kondisi khusus seperti kembar identitas, kerabat dekat apa yang kamu kontaminasi eksternal, bisa kamu lepaskan menunjukkan tidak ada hubungan darah. Kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya, aku tahu. Bos, kenapa kamu sengaja membiarkan Nona Qin mengambil rambutmu untuk tes DNA lagi? Agar seseorang mempercayaimu. Jika kamu ingin mereka percaya, kamu harus sengaja menunjukkan kelemahanmu. Adik, Kamu kalah. Ayahmu meninggalkan wasiat sebelum dia meninggal. Hanya dengan memiliki anak, seseorang bisa mewarisi grup Qin sepenuhnya. Sekarang, grup Qin hanya bisa mengandalkanmu. Aku sudah memilih beberapa sosialita kaya untukmu. Kalau ada yang cocok, cepatlah menikah. Jadi ini alasannya dia mencari pria, UNL. Nenek, aku akan ikuti pengaturanmu. Kamu selalu tahu cara menghilangkan kekhawatiranku. Aku akan segera atur kencan untukmu. Yuknel. Adik, mau pergi kemana? Bekas luka ini terlihat familiar. Sudah puas bersenang-senang? Belum. Dia itu bisu. Kamu sengaja melakukan ini. Ya, aku sengaja. Jangan terlalu sombong. Grup Qin didirikan oleh orang tuaku bersama-sama. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan anak haram sepertimu. Baik. Kita lihat saja nanti.
sudah mengatur kencan untuknya. Aku perlu mempercepat proses untuk hamil. HP kamu terus berdering. Kamu nggak mau angkat? Nggak mau angkat, itu telepon ganggu. Kalau nggak mau angkat, tutup aja. Ganggu banget. Baiklah, aku nurutin kata adik. Dia pergi kemana? Penyandang dana, besok malam, hotel Dilan, kamar 705, besok malam, di Gilang, 168009, cuan 1999, disukan UMC 9 CDI, HTTPS, CDI, DDI, N, 14JS, 1 DAI, 428, 20 disukan UMC 9 DN CDI, 10998, 5828, 14JS, 1 DAI, 1698, 123, Kongres SZ. Terus gimana kalau kamu udah nangkep aku? Aku nggak punya uang buat bayar. Emang nggak ada uang? Ayo bunuh aja kalau berani. Hei, lagi ngapain? Lagi ngapain? Penyandang dana bos itu, Nona Qin, tapi bosnya sekarang adalah kakak laki-lakinya, dan dialah yang menyandang dana bos. Hubungannya ribet banget. Adik, kita sekarang pesaing. Aku kasih tahu sesuatu. Bunuh orang itu ilegal. Aku bakal bayar. Aku bakal bayar. Harusnya bilang dari tadi. Aku paling benci lihat darah. Nggak balas pesanku, nggak angkat teleponku. Jangan-jangan dia kabur bawa uang? Nggak mungkin. Tante Meng, tolong carikan beberapa yang bersih lagi. Yang ini nggak bagus, cariin grup lain. Oh, Nona Qin, semua yang sesuai kriteria, kamu udah di sini. Aga, Cari yang kayak yang dulu. yang dulu. Hei, kamu ngapain di sini? Klienmu mana? Nggak dateng. Masa sih? Kenapa Nona Qin keluar dari kamar bos? Ada apa? Aku nggak enak bilang, kalau cowok yang kamu tiduri dulu itu, bos besar kita. Lama nggak ketemu ya? Nggak nyangka Kinran ada di sini nyari cowok? Untung dulu kamu nolak dia, jorok banget. Tentu saja. Mana bisa dia dibandingin sama kesucian kamu? Kalau dulu dia nggak nempel terus, aku aja nggak bakal lirik dia. Ayo pergi, abaikan aja dia. Yang lain lagi nunggu kita. Aduh, Nona Qin, kami sudah mengganti beberapa kelompok. Aku benar-benar tidak bisa menemukan orang lain. kalian semua bisa pergi. Ya ampun, ini benar-benar kegagalan kami dalam keramahan. Bagaimana kalau ini, biar aku beri kamu sebotol anggur yang bagus. Bagaimana mencari pria tiba-tiba menjadi begitu sulit? Nona Qin, seseorang memintaku membawakanmu segelas anggur untuk dicoba. Aduh, apa yang kamu lakukan? Kamu buta. Bos besar. Terburu-buru mau kemana? Jadi, orang yang Nona Qin tiduri waktu itu adalah bos? Kenapa dia belum datang untuk meminta pertanggungjawabanku? Tidak ada. Bibi Meng. Kamu tahu apa yang terjadi pada pembohong di depanku? Baiklah. Itu adalah ahli waris grup Qin yang sedang mencari model pria. Dia tidak puas dengan siapapun. Jadi aku mengirimnya sebotol anggur merah sebagai permintaan maaf. Dia pasti cepat berganti pria. Kenapa aku tiba-tiba merasa sangat lemah? Siapa di sana?
Siapa ini? Tebak siapa aku? Suaranya terdengar familiar. Kinran, aku suka kamu, jadilah pacarku. Gu Cheng? Tak kusangka kau masih ingat aku. Aku tahu kau masih menyukaiku. Aku tak peduli kau buta. Jadilah pacarku. Pergi dariku. Jangan pura-pura. Kau sudah di tempat seperti ini mencari pria. Lebih baik puaskan aku saja. Dasar perempuan, beraninya kau memukulku? Hari ini, bahkan jika kau mati, itu akan diranjangku. Hahaha. Tolong. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, pura-pura tidak melihat apa-apa. Kalau tidak, kamu akan dalam masalah besar, kau dengar? Hah, aneh, kenapa aku merasa takut hanya dari tatapannya? Pasti hanya bayanganku. Aku bicara padamu, diam saja. Bisu? Kamu? Hei, Cheng, bukannya kamu bilang mau ke kantor? Kenapa masih di sini? ayo, ini Kinran, aku tadi mau, tapi kemudian, dia, Kinran, kamu mengganggu Cheng lagi. Aku yang mengganggu? Dia? Bukankah begitu? Cheng sudah cerita semua padaku. Waktu masih sekolah, kamu selalu menunggunya di luar asrama setiap hari untuk mengantar sarapan. Dia tidak mau menerimamu, dan kamu bahkan berusaha membuatnya dikeluarkan. Kinran, kamu benar-benar berhati jahat. Pantas saja sekarang kamu cuma bisa cari pria di tempat seperti ini. Begitulah ceritanya. Oke, gay. Kecuali dialah yang melakukan semuanya padaku. Dia dikeluarkan karena menggangguku di sekolah, dan aku melaporkannya. Kamu bisa cek sendiri, kalau tidak percaya padaku. Tidak mungkin. Aku tidak percaya, Cheng. Dia berbohong padaku, kan? Soal di mana aku mencari pria, lebih baik daripada memperlakukan pria yang kutolak, seperti harta karun berharga. Ayo pergi. Beraninya kau bertingkah sok tinggi padahal buta. Kinran, kau tahu apa yang semua orang katakan tentangmu? Mereka bilang kaulah yang membawa sial sampai orang tuamu mati. Kau pembawa sial, kau monster. Belum cukup kau membawa sial pada orang tuamu sendiri, sekarang kau ingin membawa sial padaku juga. Aku akan memukulmu sampai mati. Kalau tidak, mengapa mereka mati dan kau masih hidup? Kaulah yang paling pantas mati. Wanita buta masih ingin menguasai aset keluarga Qin. Grup Qin akan hancur di tanganmu cepat atau lambat. diam. Apa yang kau lakukan? Aku VIP di sini. Beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Membuat masalah di Lost Club? Keluarkan mereka dari sini. Memanggil dokter. Ya, Pak. Mengapa mereka boleh pergi duluan? Mereka yang memulai perkelahian. Mengapa biarkan mereka pergi? Beraninya kau biarkan mereka pergi? Kau pikir kau setara dengan mereka? Bawa mereka pergi? Lihat, ya ampun. Mereka benar-benar diusir dari Lost. Ini sangat memalukan. Cepat, ayo pergi. Kinran, tunggu saja. Nona Kinran tidak ada yang serius. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku hari ini? Ponselku hilang. Jadi itu yang terjadi. Aku akan belikan kamu yang baru. Tidak perlu. Aku yang menanggungmu. Tentu saja.
Aku harus membelikanmu. Hubungan ini harus diakhiri. Tinggallah bersamaku malam ini. Kinran sekarang berani sekali. Berani bergaul dengan pria tidak baik di luar. Benar. Ayah ibunya belum lama meninggal, dan sepupunya sudah begitu tidak bertanggung jawab. Nyonya, karena foto-foto nona muda ini, saham Kin Group sudah jatuh ke batas bawah. Tidak tahu malu. Kepala rumah tangga Kin, ayo pergi. Aku akan segera menyeretnya kembali. Ya, Nyonya. Tidak ada wartawan yang mengikuti, kan? Tidak. Beritanya sudah diblokir. Bagus. Ya, Buka pintunya. Ya. Cepat, ambil foto 2 orang pezina itu. Apa yang sedang terjadi? Ibu, bukankah sudah jelas? Dia adalah pria yang Kinran selingkuhi. Omong kosong apa yang kau katakan. Mereka adalah saudara kandung. Apa, saudara kandung. kakak saya tidak enak badan. Saya membawanya ke sini untuk beristirahat. Ada masalah dengan itu? Sebenarnya, tidak ada masalah. Tapi foto-foto tadi malam tentang Nona Kin dengan pria itu. Itu juga saya. Pakaian saya masih di sana. Jadi dia anak haram itu, karena Karena ini semua adalah kesalahpahaman, kami akan pergi. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kamu masuk ke kamar kami tanpa izin. Setiap perusahaan kalian yang hadir di sini akan menerima surat pengacara. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dia yang melakukannya. Dialah yang memberi kami foto-foto ini. Apa? Kamu menjalankan perusahaan kecil yang tidak berarti. yang bergantung pada grup Kin kami untuk bertahan. Apa gunanya melakukan ini bagimu? Ibu, saya. Pergi. HMPH. Apakah karena kamu iri padaku? Iri karena aku lahir lebih baik darimu? Iri karena aku selalu lebih menonjol darimu sejak kecil? Kinran, kamu hanya seorang wanita buta. Apa yang harus kamu banggakan? Oh, benarkah? Tapi meskipun buta, aku masih memiliki lebih banyak darimu. Qiao Yue. Terus saja, iri. Kamu, kepala rumah tangga Qin, buat pengumuman. Putuskan semua hubungan antara keluarga Qin dan keluarga Qiao. Ya, Nyonya. Ibu, saya salah. Tolong maafkan saya sekali ini. Ayah saya akan membunuhku jika dia tahu. Pergi. Ayo pergi. Aku mau bilang terima kasih untuk masalah hari ini. Dia di mana? Bos, Nyonya Kin tua bawa orang menerobos masuk. Kenapa bangun pagi-pagi begini? Ada apa? Dick, memang pantas pegang aku seperti ini? Kenapa kamu di sini? Awalnya aku nggak perlu ke sini. Cuman tadi malam, kencan adik Kuran sama model cowok jadi berita. Orang bisu itu entah gimana nemuin aku. Jadi berita? Orang bisu itu. Siapa yang tahu dia pergi kemana? Jangan panggil dia bisu. Dick suka sama orang bisu itu ya? Walaupun kamu bantu aku hari ini urusan pribadiku.
Nggak perlu. Aku nggak dekat sama kamu. Terus kenapa kamu baik banget sama orang bisu? Kakakmu di mana? Aku nggak tahu. Putuskan hubunganmu dengan pria di luar sana, sekarang juga. Pria apa? Nenek, maksudmu apa? Aku nggak paham. Jangan kira aku nggak tahu kamu selingkuh. Kakakmu pergi untuk menutupi ulahmu. Mau hamil dari pria di luar. Jangan harap aku nggak akan mengakui anak yang asal-usulnya nggak jelas. Anak haram ini pasti sama saja, kan? Kamu. Kalau begitu, kamu ikuti saja kencan buta yang sudah diatur. Semuanya sudah aku atur. Aku nggak mau pergi. Kalau kamu masih mau kembali ke perusahaan, jadi anak baik, dan ikuti kencan buta ini. Kupikir kamu nggak akan datang ke kencan ini. Urus saja dirimu sendiri. Jadi, kamu anak haram yang baru kembali ke keluarga Qin. Ya, Nona Zhou, silakan duduk. Hah, jijik. Papaku malah nyuruhku kencan dengan sampah sepertimu. Nona Zhou, apakah ada kesalahpahaman tentang diriku? Apa kamu nggak punya kesadaran diri sama sekali? Ibumu menggoda pria yang sudah berkeluarga dan melahirkanmu. Si anak haram. Anak haram, anak haram, anak haram. Hah, kamu anak tanpa orang tua. Aku bukan anak haram, aku bukan. Anakku, bukan anak haram. Bukan anak haram, ibu. Kamu pikir bisa seenaknya masuk keluarga kaya? Kamu pikir anjing kampung macam apa bisa masuk? Kenapa nggak lihat wajahmu sendiri di cermin? Kenapa nggak lihat dirimu sendiri? Qinran, kamu ngapain? Bersihkan mulut kotormu. Kamu benar-benar membela anak haram? Aku tidak membela dia. Aku hanya tidak ingin orang menggunakan bahasa kasar di tempat umum. Dia tampak cukup sopan, tapi bicaranya sangat kasar. Betul? Betul. Diam, kalian semua. Qinran, sepertinya kamu tidak begitu membenci anak haram ini seperti yang dikatakan rumor. Aku membenci dia hanya karena posisi kami berlawanan. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sebagai seseorang, tak ada yang bisa memilih kelahirannya. Tapi, menggunakan itu untuk menghina orang lain, sungguh terlalu rendah. Jangan sampai kamu menghitung uang untuk orang yang menjebakmu. Daripada khawatir tentang aku, khawatir tentang dirimu sendiri. Aku dengar keluarga Zhou sedang heboh belakangan karena selir ingin mengambil alih. Cukup memalukan ya. Diam mulutmu. Sorot matanya. Kenapa dia tampak seperti orang yang berbeda? Kamu juga melihatnya. Pacaran aku dibatalkan. Kamu tahu apa yang harus dikatakan kepada nenek kan? Ya, aku tahu adik. Lupakan, ada orang luar di sini. Aku akan biarkan dia bayar kali ini. Qin Yuchuan, apa maksudmu? Kamu benar-benar meremehkan aku? Percaya atau tidak, aku akan bilang. Halo, Qin, aku sudah selesai di sini. Jemput aku. Tidak masalah. Berhenti mengejar aku. Sudah aku bilang, aku punya pacar. Betapa cantik. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Mau lepaskan aku? Oh, maaf. Maaf ya. Aku nggak nyangka dia tunanetra. Aceng, jangan lari. Kita bertiga ini, sebenarnya kamu suka yang mana? Hei, cantik. Bantuin aku dong. Lihat, ini pacarku. Cantik banget kan? Ada nggak di antara kalian yang secantik dia? Berani-beraninya, saingin dia. Memang cantik sih. Ayo kita pergi. Tunggu. Aku bahkan nggak kenal dia. Pria yang menilai wanita dari penampilannya nggak layak dapat perhatianmu. Lagi pula, kalau dia benar-benar suka salah satu dari kalian bertiga, dia nggak akan kasih harapan palsu yang sama ke kalian semua. Iya, dia cuma brengsek.
Aku nggak nyangka wanita yang bikin kamu ditampar. Ternyata kencan butamu. Kasih aku waktu seminggu. Aku pasti bisa menaklukkan hatinya. Hahaha, anak ini, kamu selalu tahu cara menyenangkan. Mengapa nenek begitu senang hari ini? Tuan muda dari keluarga Fu sudah di sini. Dia sedang berbicara dengan ibu. Orang yang mengecewakanku pada kencan buta kemarin? Ah, Ran, kemarilah. Ini adalah anak paman Fu, Fuze. Halo Nona Qin, kita bertemu lagi. Suara ini terdengar sangat familiar. Kamu, sungguh. Kalian sudah bertemu, dan kamu bilang padaku belum melihatnya? Nenek Qin, itu salahku. Kemarin, aku tidak sempat memperkenalkan diri pada Nona Qin sebelum dia pergi. Kamu itu playboy. Nenek Qin, ya, aku tidak sempat menghabiskan waktu yang layak dengan Nona Qin kemarin. Aku mengadakan pesta ulang tahun di Lost Club hari ini, dan aku ingin mengundang Nona Qin untuk bergabung. Ya, itu baik. Kalian berdua bisa saling mengenal lebih baik. Ayah kalian dulunya adalah teman baik. Aku tidak akan pergi. Kamu. Anak, tidak bisakah kamu bersikap wajar? Keluarga Fu memiliki perusahaan farmasi terbesar kedua Di kota Haishi. Jika kamu setuju pergi, kamu bisa kembali ke perusahaan besok. Nenek. Yuchuan, kamu juga harus pergi. Jaga adikmu, agar dia tidak membuat masalah lagi. Mengapa aku tiba-tiba merasa dingin? Mengapa dia harus pergi? Nenek Qin, tidak perlu merepotkannya. Bagus, kebetulan aku sedang bebas. Hai, 8888. Ayo, Nona Qin, kita sudah sampai. hai 888888. Ini pertama kalinya kamu ke Lost Club. Mungkin kamu nggak tahu, ini kompleks hiburan terbesar di kota Hai. Aku tahu. Tentu saja dia tahu. Ini bukan pertama kalinya dia ke sini. Mungkin dia bahkan punya mantan kekasih yang kerja di sini. Kalau kamu diam, nggak ada yang bakal sangka kamu bisu. Hah, kalau gitu, aku nggak perlu jelasin lebih lanjut. Kalian berdua udah cukup peluk-pelukan? Maaf ya, situasinya tadi darurat, jadi aku. Ruangan privatnya di mana? Langsung ke depan. Skenario kecil yang aku atur dengan hati-hati. Dia nggak ada reaksi sama sekali. Anggur jenis ini cocok untuk seorang wanita. Wah, belum pernah lihat. Tuan muda Fu belum pernah memperlakukan wanita dengan perhatian seperti ini sebelumnya. Kamu minum saja. Berapa banyak wanita yang akan patah hati? Jangan banyak bicara. Nona Qin tidak seperti wanita-wanita itu, ya? Fuze, aku perlu bicara berdua denganmu. Bagaimana perkembangan misinya? Sebelum Qin Zhenhua meninggal, dia membuat wasiat. Anaknya harus punya bayi untuk mewarisi grup Qin. Benar-benar pria yang hati-hati sepanjang hidupnya. Sepertinya aku perlu mempercepat urusan denganmu. Apa yang kamu rencanakan? Apa ini? Bahkan tidak mau memanggilku ayah sekarang? Nona Qin, apa yang begitu penting sampai harus keluar? Berhenti berpura-pura. Trik-trik yang kamu gunakan untuk merayu wanita tidak akan mempan padaku. Aku benar-benar menyukaimu. Terlalu kaku. Kalau begitu biar aku beritahu. Aku tidak dan tidak akan pernah menyukaimu. Begitu? Aku tidak percaya. Kamu bisa melihatku? Tidak. Tapi kamu baru saja bernapas. Cukup untuk hari ini. Aku tidak akan ikut pesta ulang tahun palsumu. Kamu bahkan tahu soal ini? Aku mungkin buta, tapi pikiranku masih berfungsi dengan baik. Hei.
Siapa kamu? Lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Kalau kamu berani melangkah lebih jauh, aku akan jungkir balikan dunia untuk menemukanmu. Ini aku. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu sendirian di sini? Mana sih Kinran itu? Kayaknya aku benar-benar jatuh cinta padanya. Tidak, aku harus pergi mencarinya untuk menjelaskan semuanya padanya. Hei. Aku lihat kamu mencium orang lain. Kamu cemburu. Cemburu? Kamu jatuh cinta padaku. Kinran. 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 Fuze. Ayah. Kenapa ayah di sini? Dasar anak bandel. Udah lebih dari sebulan pulang nggak sekalipun pulang ke rumah. Kapan rencananya berhenti main-main dan pulang? Baiklah. Nggak guna. Udah lama banget nggak bisa nahan si cewek keluarga Kin. Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama dia. Enggak, itu baru benar. Ayah ajarin kamu dari kecil. Cinta dan asmara itu hal yang paling nggak berguna. Ingat itu. Jadi, itu sebabnya ayah nikahi si ahli waris kaya dan tinggalin ibu aku? Hari ini enggak. Nenek aku tahu aku keluar. Aku harus pulang. Kamu jatuh cinta padaku. Bos, luka di punggungmu perlu segera diobati. Kalau tidak, Atur untuk. Aku akan ke perusahaan besok. Dik, kamu menungguku? Kalau bukan karena nenek, aku tak akan repot-repot menunggumu. Kinran, kali ini aku serius mengejarmu. Aku yakin bisa memenangkan hatimu. Cepat, cepat. Nona muda akan inspeksi perusahaan hari ini. Ini pertama kalinya dia kembali sejak kecelakaan. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Manajer umum. Pembunuhan. Pembunuh. Obat Kin telah membunuh orang. Pembunuh. Pembunuhan. Obat Kins Pharmaceuticals membunuh seseorang. Apa yang terjadi? Obat anti kanker yang dikembangkan Kins Pharmaceuticals. Ibu mertuaku meninggal setelah minum sekali saja. Kembalikan nyawa ibu mertuaku. Apa? Itu tidak mungkin. Maksudmu tidak mungkin bagaimana? Kembalikan nyawanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Setengah bulan yang lalu, ibu mertua Li Cui Hong didiagnosis kanker paru-paru. Obat biasa yang diresepkan rumah sakit tidak mempan. Jadi keluarganya memutuskan untuk membeli obat khusus kami dengan harga mahal. Siapa sangka dia meninggal setelah cuma 1 dosis. Tidak mungkin. Ini obat yang orang tuaku kembangkan selama 10 tahun mengembangkannya. Tidak pernah ada masalah sebelumnya. Nona, saat ini, masalah ini sudah menjadi pengetahuan publik. Saham Kin Group anjlok. Mereka yang beli obat menuntut pengembalian uang. Kita harus bagaimana? Betul, ini pukulan mematikan bagi perusahaan farmasi. Apa aku akan kehilangan pekerjaan? Tarik kembali batch obat terbaru dengan harga 3 kali lipat dari pasar. Bagaimana mungkin? Seluruh batch kami terjual puluhan juta. Menariknya dengan harga 3 kali lipat. Benar, bukankah kita akan rugi besar? Aku yakin obat kami bukan masalahnya. Tapi, kita harus bertanggung jawab pada konsumen. Ayahku pernah berkata, alasan Kin Group bisa sesukses ini bukan cuma karena produk kami,
tapi karena hati nurani kami. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Beri aku 1 minggu. Aku akan selidiki sendiri dan cari kebenarannya. Ya, kita harus percaya pada nona muda. Kenapa justru kamu yang ikut denganku? Masalah yang menimpa keluarga Qin ini, apa itu ulahmu? Benar. Aku tak menyangka Qin Zhenhua, bahkan setelah mati, masih bisa menipuku. Aku tak sabar menunggu kamu punya anak untuk mendapatkan saham grup Qin. Menghancurkannya dulu lalu mengakuisisinya, itu sama saja. Kalau begitu aku tak perlu tinggal di keluarga Qin lagi. Tidak, aku butuh kamu untuk melakukan satu hal terakhir untukku. Itu nenek. Kamu pikir aku mau datang? Ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Qin. Kenapa? Kamu sama sekali tidak khawatir. Nona muda, adakah hal yang kulakukan yang membuatmu puas? Aduh. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Ayo kita pergi, Nona muda. Jangan panggil aku Nona muda. Tidak boleh memanggilmu Nona muda. Tidak boleh memanggilmu adik. Sebenarnya, apa yang pantas untuk memanggilmu? Kamu, Jiang A, 8888 Qinran. Halo, Qinran. Kenapa kamu di sini lagi? 8888. Tentu saja aku di sini untuk membantumu. 8888. Jiang A, 8888. Hei, kamu sana, berhenti. Kakak, tolong aku. Aku tidak mau menikah. Kamu jalan kecil, aku sudah menerima mas kawinnya. Beraninya kamu memukuli calon suamimu sampai masuk rumah sakit. Pergi minta maaf sekarang juga. Enyahlah. Kamu. Bukankah kamu yang membuat masalah di kantor Qin? Tidak apa-apa. Jangan takut. Oh, lihat siapa ini. Itu perusahaan farmasi yang tidak bermoral. Apa yang kamu lakukan di sini? Halo, saya Qinran, orang yang bertanggung jawab di Qin's Pharmaceuticals. Saya datang terutama untuk membahas kompensasi untuk ibu mertuamu. Kompensasi? Kami tidak mau kompensasi. Kami ingin keadilan. Tidak mau kompensasi? Tentu saja, tidak apa-apa. Sebenarnya, kunjungan kami kali ini adalah untuk meminta sampel obat yang diminum ibu mertuamu sebelum dia meninggal. Untuk diuji. Arak. Uji? Uji apa? Obat itu membunuh ibuku. Sudah lama dibuang? Dibuang? Tepat sekali. Perusahaan obat berhati hitam seperti milikmu. Tunggu saja bangkrut. Kembali ke dalam. Tidak, biarkan aku kembali ke dalam. Gadis muda itu tidak mau. Ini urusan keluarga. Lebih baik, jangan ikut campur. Kamu tahu apa yang baik untukmu? Ayo pergi. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak akan pergi. Sepertinya jalur pengujian terhalang. Mari kita kembali. Aku tidak pernah menyangka kamu adalah orang yang berhati dingin. Kalau begitu, pulang sendiri saja. Aku akan pergi sendiri. Dan aku tidak pernah menyangka kamu adalah orang seperti itu. Qinran, aku akan pergi bersamamu. Ini nggak bakal bikin masalah, kan? Selama mereka nggak nemuin botol obat ini, kita bakal aman. Cepetan sembunyikan. Oke, aku sembunyikan sekarang. HMPH, dasar anak kecil. Lain kali kau lari, ku patahkan kakimu. Benerin tingkahmu. Wanita ini cukup cantik. Gak ada lingkungan yang lebih baik. Ini satu-satunya kamar yang tersisa. Apa hubungan kalian bertiga? Kami suami istri. Dia adiknya. Dia bakal tidur di lantai. Baiklah kalau begitu. Kamar plus tidur di lantai totalnya 1.000 yuan. Apa? Kamar jelek kayak gini harganya 1.000? Kalau butuh apa-apa, cari aku aja. Aku duluan ya. Kenapa tadi di pintu desa kamu kejam banget? Kenapa kamu ikut? Orang itu jelas-jelas kelihatan mencurigakan. Dan dia bawa pisau. Kamu pikir kamu bisa lawan pisau? Kenapa tadi kamu bilang kalau kita suami istri? Iya, kenapa aku jadi adiknya? Ya? BFF. Kenapa aku yang jadi adik? Di tempat-tempat seperti ini, moral dan hukum yang katanya ada, nggak mengikat orang. Ngerti? Kok bisa bilang gitu? Kamu mau? Kamu mau ngapain? Suamimu sudah bertahun-tahun pergi. Kamu sama anakmu
Sendirian di desa, pasti kesepian banget. Kenapa nggak sama aku aja? Kamu ngapain? Jangan sentuh ibuku. Pergi sana. Kamu ngapain sih? Ah? Kamu ngapain? Pergi. Kamu mau ngapain? Xiaochuan, jangan takut. Nggak apa-apa. Aku akan ajak kamu cari ayah. Oke. Ada apa? Dulu aku tinggal di desa. Kita berdua tidur di lantai malam ini. Kamu tidur di kasur. Tunggu dulu. Masa iya? Aku dan Kinran kan pasangan. Kamu ini. Kamu? Masa kecilmu sangat sulit ya? Cuma memungut sampah, BFF makan sisa-sisa, dipukuli setiap hari. Cuma itu aja. Sejak kecil, orang tuaku kasih semua yang aku mau. Aku nggak pernah bayangkan dia punya masa kecil yang... Style. Oke deh kalau gitu. Mulai sekarang di kota Haishi, aku yang jagain kamu. BFF. Kamu kan kakaknya, Kinran. Jadi kamu juga kakakku. Siapa yang jadi kakakmu? Jangan nggak tahu, terima kasih. BFF. Aku bilang ini Kasihan karena apa? kasihan. Sekarang kamu sudah masuk keluarga Kin kami. Hidupmu akan baik-baik saja mulai sekarang. Qin Yuchuan, Fuze, tongkat tunanetiku hilang. Qin Yuchuan. Worst. Kamu hampir terpeleset. Tidak tahukah kamu? Tubuh yang bisa mengangkat diriku. Aku tidak bisa menemukan tongkat tunanetiku. Apa yang kamu lakukan? Tubuh yang bisa mengangkat bulan harus, tubuh yang bisa mengangkat, tubuh yang bisa mengangkat. Tubuh yang bisa mengangkat. Aduh, kalian berdua sangat mesra, ya? Kamu duduk di sini dan makan dulu. Aku akan ambilkan tongkatmu. Roti kukus. Omong-omong, kepala desa, apakah Anda kenal Li Cuihong? Li Cuihong, ya, aku kenal dia. Keluarga dia akhir-akhir ini hidup mewah. Hidup mewah? Tentu saja. Anak sulungnya dikirim untuk belajar di luar negeri. Bagaimana dengan anak perempuannya? Dia bisa dapat 200.000 yuan sebagai mahar untuk menikahkannya. Tapi anak perempuannya memukuli pria itu, jadi dia tidak mau menikahinya lagi. Bukankah anak perempuannya masih cukup muda? Dia 16 tahun. Itu sudah tidak muda lagi. 16. Bukankah itu usia untuk belajar? Anak-anak desa, mau belajar apa? Menikah dan punya anak lebih awal adalah hal yang benar. Tapi bukankah neneknya baru saja dimakamkan? Bagaimana mereka bisa bicara tentang pernikahan begitu cepat? Keluarga itu, mereka terkenal tidak berbakti. Ibu mertuanya sakit selama lebih dari setengah tahun sebelum mereka bawa dia ke rumah sakit. Dan kemudian, obat yang mereka berikan membunuhnya. Mereka bahkan tidak adakan pemakaman yang layak setelah dia meninggal. Mereka hanya ambil jenazahnya dan kremasi. Sungguh dosa. Dikremasi? Apakah desamu punya rumah duka? Tidak. Mereka membawanya ke kota untuk dikremasi. Aku juga tidak tahu kenapa. Ngomong-ngomong, kapan anaknya pergi ke luar negeri? Sepertinya sehari sebelum ibu mertuanya meninggal. Mereka bahkan mengundang semua orang untuk makan. Sepertinya ada yang mencurigakan tentang kematian wanita tua itu. Tidak, aku tidak bisa pulang begitu saja.
Aku perlu pergi ke rumah mereka. Istri si idiot, bukankah itu gadis dari hari itu? Aku bukan istri si idiot. Ibuku bilang, Si idiot itu juga tidak menginginkanmu sekarang. Goeve. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu terus menggertaknya, aku akan telepon polisi. BFF, aku akan suruh polisi datang dan menangkapmu. Membuat nasi dengan dirimu sendiri. Dengan dirimu sendiri. berdamai Dengan dirimu sendiri, BFF. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu terluka di mana-mana? Tidak. Kenapa kamu di sini? Gaya berdamai dengan diri sendiri ala Minke. Aku datang mencari kamu. Mencari kami? Ini. Obatnya. Kamu butuh ini kan? Bukannya ibumu bilang obat-obat ini sudah dibuang semua? Tidak. Mereka menyembunyikannya. Kenapa kamu membantu kami? Tidak apa-apa. Kamu tidak harus bilang kalau tidak mau. Aku dibesarkan oleh nenekku. Dia mengajariku membaca dan menulis. Dia bilang dunia luar itu indah. Lalu suatu hari, dia sakit. Siapa sangka tulang-tulang tua ini ternyata bisa berguna, ada yang benar-benar bayar uang untuk kematiannya. Kita hanya perlu menjebak Kins Pharmaceuticals dan selesai. Hah? Kalau bisa bantu cucunya kuliah di luar negeri, itu juga keberuntungannya. Mereka membunuh nenekku. Aku ingin mereka membayar harganya. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantu kamu mengungkap kebenarannya. Terima kasih, Kak. Tapi, aku menyelinap keluar saat mereka pergi ke rumah sakit untuk menjenguk seseorang. Akan bahaya kalau aku ketahuan. Kamu, Apa kamu mau pergi bersamaku? Aku bisa mengirimmu ke sekolah. Kamu masih muda, hidupmu baru saja dimulai. benar. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamai. Ikutlah dengan kami. Baik. Tapi, aku harus pulang dulu. Aku ingin. Membawa abu nenekku bersamaku. Kalau begitu, aku akan menemaninya pulang untuk mengambil abunya. Kamu tunggu kami di pintu masuk desa. Baiklah. Kepala rumah tangga Qin, tolong periksa untukku. Apakah Li Cui Hong dan suaminya menerima setoran besar ke rekening bank mereka baru-baru ini? Selain itu, bantu aku periksa siapa yang sering mereka hubungi belakangan ini. Bantu aku periksa siapa saja yang baru-baru ini mereka hubungi. Baiklah, tidak masalah. Kamu sudah dapat obatnya. Kenapa kamu beri dia janji? Apa kamu mau dia bekerja untukmu? Saat menolong orang, kenapa harus ada imbalan? Aku kasih kamu makan dan pakaian, jadi kamu harus bekerja untukku. Jadi pedangku. Tunggu aku di sini. Aku akan ambil mobil. Untungnya kita tahu tepat waktu. Kalau tidak, uang itu tidak akan sampai ke rekening kita. Dan kita berdua masih akan ditangkap. Aku kira melakukan apa yang orang itu katakan, menghancurkan Qin Group sudah cukup. Sepertinya wanita ini tidak bisa dibiarkan hidup. Aku di mana?
Teks tidak terbaca. 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 Apa yang sebenarnya terjadi? Teks tidak terbaca. Teks tidak terbaca. Aku sudah dapatkan abunya dan mau pergi. Teks tidak terbaca. Tapi orang tuanya lebih dulu pulang. Lalu aku dipukul sampai pingsan. Kenapa kamu di sini? Di mana Kinran? Teks tidak terbaca. Teks tidak terbaca. Dia dibawa orang. Aku tidak tahu di mana dia. Bos, kami sudah mencari seluruh rumah. Dia tidak ada di sini. Bukankah Jishi bos dari Lost Club? Teks tidak terbaca. Teks tidak terbaca. Teks tidak terbaca. Kenapa dia memanggil Qin Yuchuan bos? Terus cari. Bahkan jika kalian harus membongkar desa ini terbalik, temukan dia. Ya, bos, ada yang melihat jejak Nona Qin. Ayo pergi. Teks tidak terbaca. Teks tidak terbaca. Teks tidak terbaca. Teks tidak terbaca. Lepaskan aku. Teks tidak terbaca. Teks aku tidak juga mau terbaca. ikut. Teks tidak terbaca. Teks tidak terbaca. Teks tidak terbaca. Teks tidak terbaca. Kamu lagi ngapain? Membunuh orang itu melanggar hukum. Siapa bilang kami mau bunuh siapa-siapa? Kamu cuma lagi liburan ke sini dan secara tidak sengaja jatuh dari tebing. Kami menemukan jasadmu dan melaporkannya. Mereka bahkan mungkin kasih kami penghargaan warga berjasa. Di tempat-tempat seperti ini, Moralitas dan hukum yang katanya ada. Gak bisa membatasi orang. Jadi begini caranya kalian memalsukan bukti hilangnya ibumu? Kalian binatang. Diam. Kamu sebentar lagi ketemu dia. Udah, jangan banyak bacot. Mereka akan sadar aku hilang dan pasti akan mencariku. Aku perlu mengulur waktu. Kalian butuh uang kan? Aku punya banyak uang. Aku bisa kasih semuanya. uang itu penting, tapi nyawa lebih penting. Kalau orang itu tahu, kami terima uangmu dan berkhianat. Kami bisa hancur. Kamu kebanyakan omong. Orang itu. Dorong aja dia. Ayo, lepas tali di tangannya, jangan tinggalkan bukti. Iya. Dasar Jalang. Berani-beraninya kau lari? Kejar dia. Jalang, berhenti. 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 Qin Yuchuan. Akhirnya kutemukan kau. Satu lagi yang akan menemui ajalnya. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Sahabat terbaik, ini semua salah paham. Iya, salah paham. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada, dia jatuh sendiri. Ya, dia cuma jatuh. Baiklah. gaya sahabat terbaik. Perintis memecah perintis, mengintai tanah gaya. Lumpuhkan kedua tangan mereka. Ya, bos. Apa yang kau lakukan? Kau tidak boleh melakukan ini. Aku bisa melihat. Kamu sudah bangun. Ada apa? Kalau dia tahu aku bisa melihat, memalukan sekali. Aku akan bilang padanya besok. Aku agak haus. Aku mau air. Oke. Ngomong-ngomong, obat itu sudah mereka ambil. Dan Xiao Juan. Jangan khawatir, kami sudah menemukannya. Di Qin Group juga sudah mengeluarkan pernyataan. Mereka semua sudah ditangkap. Xiao Juan juga sudah diurus. Tidurlah lagi sebentar. Besok kita pulang. Aku selalu terlalu bermusuhan padanya dulu. Dia sebenarnya cukup baik. Terima kasih, Kak. Kak, ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidurlah.
Tapi, aku tidak mau jadi kakakmu lagi. Kontak panggilan terakhir, favorit. Sekarang, aku akhirnya bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Siapa yang meneleponnya larut malam begini? Halo, pengguna yang Anda coba hubungi. Kenapa dia tidak menjawab lagi? Jangan-jangan tidak mungkin. Ada apa? Kamu nggak bisa tidur? Aku dengar ponselmu bergetar. Pengen lihat siapa yang nelpon. Itu nenek. Nanya kapan kita pulang. Beneran? Iya dong. Aku akan telepon balik dia. Jangan begadang. Halo, Nek. Oke. Kami pulang besok. Aku terlalu banyak berpikir. Masa iya dia itu gigolo yang aku biayai? Kamu menangani krisis keluarga Qin ini dengan baik. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sebelumnya, aku mungkin punya prasangka buruk terhadapmu. Nenek, itu bukan sepenuhnya hasil kerjaku. Kakak laki-lakiku banyak membantuku. Sebenarnya, aku tidak banyak berbuat apa-apa. Sangat bagus. Selama kalian berdua bersaudara bekerja sama, keluarga Qin kita hanya akan semakin baik di masa depan. Haruskah aku gunakan kesempatan ini untuk memberitahu mereka penglihatanku sudah pulih? Nenek, sebenarnya aku... Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan pergi beristirahat sekarang. Apakah dia hanya tidak memperhatikan, atau itu disengaja? Maaf, aku terlalu sibuk kemarin. Dan melewatkan panggilanmu. Kebetulan sekali. Sepertinya, setiap kali aku bersama Qin Yuchuan, ponselnya tidak dapat dihubungi. Aku rindu padamu. Mari kita bertemu besok. Benar atau tidak? Aku akan mencari tahu ketika aku melihat sendiri besok. Pilih konfirmasi 123, spasi, ganti, baris, huruf N, huruf N, huruf M, M, huruf Z, V, ganti. Kalau begitu biarkan aku melihat siapa kamu sebenarnya.
Mengapa dia belum datang? Syukurlah, bukan dia. Qin Ran, benar-benar kamu. Tadi aku kira salah lihat di pintu masuk. Tunggu, kok dia bisa bicara? Suara itu. Fuze, kok bisa kamu? Bos? Orang itu nyari kamu. Memang siapa lagi? Aku ada urusan mendesak di sini, mungkin nggak bisa datang. Ngeghosting lagi? Lagi nungguin seseorang? Temanku nggak bisa datang. Aku baru mau pergi. Kamu tega banget. Aku udah pulang berhari-hari. Kamu nggak hubungi aku. Nggak pengen tahu aku ngapain aja. Nggak tertarik. Terus, pengen tahu nggak, Qin Yuchuan itu orangnya kayak gimana? Orang macam apa? Dasar bodoh. Aku suruh kamu jaga dia, bukan bantu dia. Kamu ngerti? Aku hampir berhasil. Hampir semua aset keluarga Qin jadi milikku. Dan kamu berani ketawa di depan aku? Ambilkan cambuk. Hari ini aku cambuk kamu sampai mati. Kamu tuli, bawa cambuknya. Sejak kapan klub Lost dipenuhi orang-orangmu? Sejak aku ambil alih Lost di umur 18, aku pelan-pelan ganti semua orang kamu. Dia pemilik rahasia Lost. Dia bosnya? Kamu tahu dari mana? Ini, kamu nggak bakal tahu. Waktu kamu diculik, dia malah menelepon Jishi, pemilik Lost. Waktu itu aku merasa aneh. Jadi setelah aku kembali, aku menyelidikinya dengan teliti. Dan ketahuan dari penyelidikan itu. Kalau dia bosnya, pasti dia nggak bakal tidur dengan klien. Berarti dia nggak mungkin pria simpanan yang aku biayai. Kenapa kamu nggak bereaksi? Dia menipumu. Bos siapa dia? Itu kemampuan dia. Nggak ada hubungannya denganku. Bagaimana kalau dia suka kamu, adiknya? Aku nggak nyangka kau melakukan begitu banyak hal di belakangku. Kalau ada lain kali, aku nggak bakal main-main denganmu. Bapak sudah tua. Sebaiknya Bapak istirahat. Jishi, antarkan Tuan Fu kembali untuk istirahat. Ya, bos? Tunggu, kamu suka dengan Nona Qin itu kan? Sayang sekali kalian berdua nggak akan pernah bisa bersama. Kalau dia tahu, kau adalah anak kandungku, dan bahwa aku juga orang yang membunuh orang tuanya. Menurutmu, apakah dia masih akan memilihmu? Kau yang membunuh orang tuanya. Anak baik, lakukan satu hal terakhir untuk ayahmu. Setelah ini selesai, aku akan menghapus semua catatan kontak kita, bersih total. Lalu, kau bisa kembali ke sisinya dengan catatan bersih.
Dia kan kakakku. Kok bisa dia menciumku? Ran, sarapannya tidak cocok hari ini. Hah? Enggak kok, Nek. Ah, Yuchuan, ayo sarapan. Oke, Aku sudah selesai, Nek. Ada urusan di perusahaan, aku harus pergi dulu. aku antar kamu. Nggak usah. Kamu kenapa hari ini? Aku rasa kita harus menjaga jarak. Jarak? Semoga dia paham maksudku. Sepertinya kalau aku tidak setuju, dia akan main kasar. Kamu gimana? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku antar kamu ke perusahaan. Nggak usah. Jadi anak baik. Kita sudah sampai. Nanti aku jemput kamu. Oh, tidak usah. Ayo pergi. Mobil itu kamu yang atur ya? Benar. Sejak kecil sudah aku ajari untuk jangan punya kelemahan. Itu bikin kamu mudah diserang. Apa yang mau kamu suruh aku lakukan? Bukannya aku harusnya suka jadi simpanan. Masa aku bisa punya perasaan ke Qin Yuchuan? Ini proposal saya. Apa rencanaku terlalu jelek? Bukan, pasti salah paham. Pasti karena aku sudah lama nggak ketemu sama simpananku. Direktur Qin, Ada apa? presentasi saya sudah selesai. Menurut Anda, apakah ada bagian dari rencana saya yang perlu disesuaikan? Tidak, sudah bagus sekali. Lanjutkan sesuai rencana. Rapat selesai. Malam ini ketemuan di Hotel Lost. Jangan telat. Jangan batal ketemuan. Dia pasti senang banget kalau tahu penglihatanku sudah pulih. Aku akhirnya bisa lihat dia langsung. Kamu sudah datang. Kamu sudah datang. Benar-benar dia. Jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan, semuanya berakhir. Kamu bau. Mandi dulu sana. Oke, tunggu aku. Kok bisa begini? Dia nggak tahu ini tabu. Nggak boleh terus begini. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Mari kita akhiri di sini. Jangan hubungi aku lagi. Lari tergesa-gesa seperti itu. Jangan-jangan dia sudah tahu?
Bukannya aku sudah bilang ke kakak untuk menunggu di perusahaan? Kamu sedang apa di sini? Jadi, begitulah caranya dia selama ini menipu saya. Aku kesini sama Cing Cing buat jalan-jalan. Lupa kasih tahu. Kak, bukannya kamu buta? Kok bisa nyetir mobil? Dia lagi ngetes aku. King King suruh aku masuk mobil dulu. Nunggu dia. Nggak usah nunggu King King. Aku anterin kamu pulang dulu. Nggak apa-apa. King King bentar lagi turun. Kamu ngapain? Lepasin. Jangan macam-macam. Tunggu. Kakakku lupa sesuatu. Apa? Dia tahu aku bisa lihat. Dia tahu aku bisa melihat. Ran, kamu benar-benar bisa melihat? Iya, Nenek. Bagus, bagus. Leluhur keluarga Qin, kita sudah mengabulkan doa kita. Nenek, pasar domestik untuk Qin Corp sekarang sudah stabil. Aku ingin berekspansi ke pasar internasional. Baiklah. Sebelum ayahmu meninggal, dia ingin berekspansi ke luar negeri. Kamu juga bisa membantu mewujudkan keinginan terakhir ayahmu. Kapan rencanamu pergi? Besok. Segitu cepatnya? Gak tahan. Aku cuma bisa sembunyi sebentar. Masuk. Kepala rumah tangga Qin, apa nenek menyuruhmu membawakan sesuatu lagi untukku? Kok kamu? Nenek menyuruhku membawakanmu segelas susu. Katanya kamu baru sembuh, perlu mengembalikan nutrisi. Kudengar kamu akan keluar negeri. Ya. Kamu mau apa? Kita di rumah. Kamu menghindariku. Lepaskan. Tanya yang sudah jelas. Inikah yang kamu mau? Qin Yuchuan, kamu gila? Kamu kan saudaraku. Walaupun seru, tapi sayangnya, aku bukan saudaramu. Maksudmu apa? Sebelum Qin Zhenghua meninggal, dia memberikan jam saku pada putrinya. Aku ingin kamu membawanya kembali padaku. Maaf. Barangnya sudah saya berikan. Saya pergi. Tunggu. Aku harus lihat apakah ini yang kuinginkan. Bos, ketemu. Apa ini? Sebentar lagi, kamu akan tahu. Fu, Bagaimana bisa kau jual? obat yang belum terbukti seperti ini? HP. Sekarang sudah menyebabkan kematian. Zhenghua, kenapa jadi berlebihan? Orang mati karena obat bukannya itu hal biasa? Apa katamu? Kau tidak punya hati nurani? Zhenghua, kita ini pengusaha, bukan dokter. Lagi pula, biaya obat ini jauh lebih murah dari harga pasaran. Dijual diam-diam, tidak ada yang akan tahu. Tapi sudah ada yang mati. Siapa yang tahu aku yang jual? Tidak, aku tidak setuju. Kalau kau berani menjualnya, aku akan langsung melaporkanmu. Jadi karena itu kau membunuh mereka? Pengusaha itu didorong oleh keuntungan. Salahkah aku? Dia tidak hanya tidak membantuku,
Dia malah ingin mengirim anak perempuannya ke luar negeri, lalu pakai rekaman ini untuk melaporkanku. Kamu harus tahu, aku paling benci kalau ada orang yang punya kekuatan atas diriku. Lalu kenapa cerita ini padaku hari ini? Bukankah sudah kukatakan, bukankah kamu anak yang paling mirip denganku? Tapi sayangnya, aku bukan kakakmu. Maksudnya, apa sih? Tidak, aku harus tanya dia biar jelas. Qin Yuchuan, anak haram yang baru-baru ini kembali ke keluarga Qin, tercebur ke sungai dan hilang pagi tadi. Polisi menemukan dari barang bukti bahwa dialah pelaku sebenarnya di balik kematian pasangan Qin 6 bulan lalu. Ini semua salahku. Kenapa aku mencari cucu? Aku malah mengundang serigala ke dalam rumah. Polisi menemukan dari barang bukti bahwa dialah pelaku sebenarnya di balik kematian pasangan Qin 6 bulan lalu. Harus kukatakan, Qin Yuchuan ini benar-benar tidak baik. Demi uang, dia mau lakukan apa saja. Masih pantas disebut manusia? Kaulah anak yang paling mirip denganku. Bos, kenapa cerita semua ini padanya? Tidak takut dia merekam? Biar saja dia rekam. Lagi pula dia tidak akan bertahan sampai besok. Mengerti, bos. Apa ini benar ayahku? Sudahlah, jangan bahas ini. Ayo, kita jalan-jalan. Aku ternyata bersama dengan pembunuh orang tuaku. Ran, ada apa? Nona Qin, selamat. Anda hamil 1 bulan. Barang-barang bakteri harus. Dasar bodoh. Ini cukup untuk membiarkannya kabur? Maaf, Tuan. Saya tidak tahu, dia bisa selamat setelah melompat dari gedung setinggi itu. Anak itu beruntung, masih hidup. Tapi selama kita mengendalikan gadis keluarga Qin itu, saya tidak percaya. Dia tidak akan muncul. Tuan benar-benar bijaksana. Besok, bawa Fuze ikut. Kita akan mengunjungi keluarga Qin. Ya. Dulu saat Zheng Hua dan aku masih muda, kami mengatur pernikahan antara kedua anak kami. Sekarang kedua anak itu sudah dewasa. Beberapa hari lalu, Ze bahkan bilang padaku dia sangat suka Xiaoran. Tidakkah menurutmu penyatuan dua keluarga kita akan sangat cocok? Nah, kamulah yang bilang suka sama dia beberapa hari lalu. Sekarang, ada apa? Qinran tidak suka padaku. Dia pasti tidak akan setuju. Benar, hal-hal ini harus menghormati keinginan anak-anak sendiri. Keluarga kita terlalu banyak kejadian belakangan ini. Aku khawatir, Ran tidak dalam kondisi pikiran yang tepat. Nenek, aku setuju dengan aliansi pernikahan ini. Kamu sudah benar-benar memutuskan untuk menikah ke keluarga Fu? Tentu saja, Nenek. Tapi, bukannya kamu bilang kamu suka sama pria itu yang kamu simpan di luar? Itu cuma untuk bersenang-senang saja. Perkawinan harus antara orang yang setara. Lagi pula, Paman Fu dan ayah dulu sangat dekat. Dia pasti tidak akan menyakitiku. Aliansi pernikahan antara keluarga Fu dan Qin. Berarti keluarga Qin tidak akan berjuang sendirian. Kamu benar. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan ikut campur. Baik. Aku pergi dulu.
Nona Qin dan Fu Ze akan menikah, pernikahannya dijadwalkan besok. Fu Cheng menjadwalkannya begitu mendesak mungkin untuk memaksamu muncul. Fu Cheng menjadwalkannya sangat mendadak sepertinya untuk memaksamu muncul. Bos, kalau kamu tidak jatuh ke air dan perekamnya tidak rusak, kita tidak akan bersembunyi di sini. Bos? Bos, kamu mau kemana? Qinran, apa kamu benar-benar ingin menikah denganku? Tentu saja. Kita akan menikah besok. Kenapa? Kamu mau mundur? Bukan aku mau mundur. Aku cuma takut nanti kamu membenciku. Kenapa aku harus membencimu? Karena ayahku adalah orang yang... Sudahlah, kamu sudah sampai rumah. Haruskah aku memberitahunya atau tidak? Tapi dia ayahku. Atur semuanya. Jaga setiap pintu keluar. Kalau dia berani muncul, lebih bagus, bisa langsung kita masukkan ke penjara, dan dia yang menanggung kesalahan untukku. Ya. Ayah, Kamu ngapain di sini? Berapa banyak percakapan kami yang kamu dengar? aku di sini dari tadi. Aku tahu Qin Yuchuan adalah anakmu, dan bahwa orang tua Qinran... Ayah, Kalau kamu tahu, diam saja. Kalau tidak, kamu akan ikut mereka juga. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia keluar sebelum pernikahan. Cantik sekali. Ran, ini yang diberikan kakekmu dulu saat kami menikah. Sekarang aku memberikannya padamu. Semoga masa depanmu selalu bahagia. Terima kasih, Nenek. Aku akan keluar sekarang untuk menyambut tamu. Nenek, kamu lupa sesuatu? Lama tidak bertemu. Pengantin perempuannya hilang. Ikan sudah menyambar umpannya. Ayo pergi. sepertinya dia akhirnya datang. Tidak, aku harus menolongnya. Qin Yuchuan, kamu ngapain? Turunin aku, Qin Yuchuan. Kamu menjijikkan. Kamu cantik sekali. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku akan telepon polisi. Silakan saja. Kenapa kamu tidak menelepon? Apa maksudmu dalam surat yang kamu tinggalkan untukku? Mengingat kondisi fisikmu saat ini, kami menyarankan untuk tidak mengakhiri kehamilan.
Apa ini? Apa ini? Kinran, saat kau baca surat ini, kau pasti sudah tahu. Aku bukan kakakmu. Betul. Sebenarnya, aku bukan anak haram ayahmu. Aku anak haram Fu Cheng. Dia mengirimku ke keluarga Qin untuk mengambil alih perusahaan Qin. Dia tak menyangka aku jatuh cinta padamu. Fu Cheng menyuruhku mengambil hadiah terakhir ayahmu untukmu. Kalau aku tidak menuruti dia, dia mungkin akan melakukan hal yang sama padamu. Kalau aku masih hidup, kita akan bertemu lagi suatu hari. Persis seperti yang kau pikirkan. Maksudmu, Paman Fu yang membunuh orang tuaku, ada buktinya? Kalau kau sama sekali tidak percaya, kenapa kau berpura-pura setuju dengan pernikahan ini hanya untuk mengumpulkan bukti? Aku rasa kamu berencana untuk menyelinap ke ruang belajar Fu Cheng hari ini, kan? Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu membawaku pergi. Aku tidak ingin kamu menikah dengan pria lain. Tapi yang kuperlukan adalah bukti nyata. Kata-kata saja tidak ada artinya. Orang juga bisa bilang kamu pembunuhnya. Kamu yakin mereka pergi ke arah ini? Ya, orang kita sedang mengikuti mereka. Bagus, telepon polisi sekarang. Katakan seorang buronan yang menyewa pembunuh menculik menantuku. Sebentar lagi, kamu akan mendengar dengan telingamu sendiri kebenaran tentang semua ini. Lari, ayahku dan anak buahnya ada di sini. Kinran di mana? Pergi. Seperti yang kau inginkan. Sekarang, dia percaya, akulah yang menyakiti orang tuanya. Tuan, jangan-jangan ini tipuan. Bodoh. Sudah sering kukatakan padamu cinta adalah hal yang paling tak berguna. Dia tidak membawa apa-apa. Tenang saja, kali ini, aku tidak membawa apa-apa. Yuchuan, kau sakiti pasangan Qin, dan sekarang kau culik menantuku. Kali ini, kau tak bisa lolos. Memperdagangkan obat palsu, menyewa pembunuh bayaran, menjebak orang lain. Bukankah yang lebih banyak kejahatannya adalah kau? Memang aku. Lalu kenapa? Semua buktinya sudah dihancurkan. Sekarang, asalkan kau masuk penjara untukku, aku akan tetap bersih seumur hidupku. Mengerti? Kok dia bisa tidak tahu malu begini? Aku ingin menghabisi dia. Semua ini akan segera berakhir. Memang sudah seharusnya berakhir. Tangkap dia sekarang. Dia. Pasti ada salah tangkap. Kalian harusnya menangkap dia. Tidak salah, baru saja ada yang mengirimkan rekaman dirimu mengakui kejahatan-kejahatan itu. Siapa itu? Aku, Kau. Fu Cheng. Orang tuaku selalu menganggapmu sahabat dekat. Tapi kau tak ragu menyakiti mereka demi keuntungan. Orang sepertimu pantas masuk neraka. Bawa dia pergi. Qin Yuchuan, kamu benar-benar kakakku? Secara hubungan darah, iya. Bagaimana dengan ibuku? Itu tidak ada hubungannya dengan ibumu. Dulu, Fu Cheng menipu ibuku agar bekerja membiayai pendidikannya. Kemudian, saat dia melihat ibumu punya uang, dia sengaja mendekati. Sebenarnya, kita semua adalah korban. Fu Ze, kamu baik-baik saja? Bagaimanapun, dia adalah ayahmu. Dia melakukan begitu banyak kesalahan. Ini konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Ibuku sudah lama bercerai dengannya dan pergi ke luar negeri. Kalau saja aku tidak bersikeras kembali ke dalam negeri, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Apa rencanamu setelah ini? Aku sedang bersiap untuk pergi ke luar negeri. Selamat jalan. Kinran, bolehkah aku memelukmu untuk terakhir kalinya? Bagaimanapun, kita hampir menikah. Tidak.
Kamu, pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nenek, berkat dia kali ini, kita bisa menangkap Fu Cheng. Nenek, itu salahku. Nenek bisa memarahi atau memukulku sesukamu. Kalian berdua, pergi dari sini. Kalau begitu, kami akan pergi hari ini. Dan kembali besok. Pergi, pergi. Jangan ganggu aku dengan kehadiranmu. Setengah bulan kemudian. Ibu, ayah, orang yang menyakiti kalian akhirnya dijatuhi hukuman mati hari ini. Roh kalian di surga akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Juga, izinkan aku memperkenalkan seseorang kepada kalian. Ini, Yuchuan. Dia pacarku,